Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, talabah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikap-sikap dan sifat-sifat orang-orang kafir di zaman jahiliyah yang menghalangi mereka dari mengenal kebenaran dan menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersamaan dengan itu mereka menyesatkan manusia. Maka perlu kita kenali sifat-sifat tersebut agar jangan sampai kita terjerumus melakukan hal-hal yang sangat tercela tersebut. Baik, kita akan masuk pada bab atau permasalahan yang ke 113. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu 'asyarah ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-113, labsul haqqa bil batil. Mencampurkan antara hak dan batil. Mencampurkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Inilah salah satu sifat ahli jahiliyah yang telah menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan banyak manusia. Dan tujuan mereka apa? Tujuan mereka mencampurkan antara hak dan batil adalah untuk menyesatkan manusia dan menghalangi manusia agar tidak mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hakikatnya manusia itu di dalam mengetahui dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu terbagi dua bentuk dan dua cara pula dalam menyesatkan mereka. Bentuk yang pertama adalah orang-orang yang sudah mendengarkan dakwah para nabi dan rasul, mendengarkan dalil-dalil, argumentasi yang kuat dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Maka bagaimana menyesatkan orang ini dalam keadaan dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu dalil Al-Quran wa Sunnah. Cara menyesatkannya adalah bitashwishiha, dengan membuat dia bingung, wa tashkikiha fiha, dan membuat dia menjadi ragu dengan dalil-dalil tersebut. Maka inilah metode labsul haq bil batil. Membuat seorang yang sudah mengetahui kebenaran itu menjadi ragu dan menjadi bingung, sehingga dia tidak yakin lagi dengan kebenaran yang sudah dia dengarkan, bahkan sudah dia yakini. Keadaan yang kedua atau bentuk yang kedua, orang yang belum mendengarkannya. Orang yang belum mendengarkan kebenaran tersebut, dia belum tahu dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Bagaimana cara menyesatkannya? Adalah dengan bikitman al-ilm, dengan menyembunyikan ilmu itu dari dirinya, sebagaimana akan kita bahas pada permasalahan berikutnya. Maka ini cara yang pertama. Mereka campurkan atau mereka samarkan kebenaran dengan kebatilan. Ini salah satu karakter ahlul jahiliyah yang sangat tercela. Allah kabarkan tentang sifat mereka, wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq, dalam surat Ghafir ayat kelima. Dan mereka mendebat dengan kebatilan untuk menentang kebenaran. Jadi menggunakan dalil-dalil yang batil, dalil-dalil yang samar
untuk menentang kebenaran, sehingga menjadi samar, menjadi tidak jelas antara kebenaran dan kebatilan. Seperti tuduhan mereka bahwasannya Al-Quran hanyalah sihir, atau al-kahanah, perdukunan, atau terkadang mereka katakan Al-Quran itu adalah syair. Bahkan terkadang mereka mengatakan Al-Quran itu hanyalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang dahulu. Dan terkadang juga mereka mengatakan mereka juga mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun pada kenyataannya mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Tujuannya apa? Mereka mengatakan semua itu untuk menyamarkan al-haq dengan ucapan-ucapan mereka yang batil. Demikian pula sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sembunyikan kebenaran dan mereka campurkan kebenaran dengan al-haq. Kadang-kadang mereka sembunyikan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan di dalam Taurat. Kadang-kadang mereka akui betul dia adalah utusan Allah, tetapi tidak bagi kami. Inilah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya, ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Dalam surat Ali Imran ayat ke-71. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian campurkan, kalian samarkan al-haq dengan kebatilan? Kalian samarkan kebenaran dengan kesesatan, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedang kalian mengetahuinya. Dan juga firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42. Dan janganlah kalian mencampurkan antara hak dan batil, dan kalian menyembunyikan kebenaran itu padahal kalian mengetahuinya. Oleh karena itu, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari kesamaran-kesamaran seperti ini yang dapat membingungkan kita, bahkan membuat kita ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berpegang dengan pemahaman as-salafus salih. Sebab kenyataannya sampai hari ini masih ada yang melanjutkan perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut. Di antaranya orang-orang yang melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kepada selain maknanya yang sebenarnya. Dan mereka namakan itu apa? At-tanzih lillahi azza wa jalla. Mereka namakan itu menyucikan Allah, dan mereka namakan itulah tauhid. Mereka tidak mau mengimani sifat istiwa. Allah istiwa, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Mereka palingkan maknanya, mereka sesatkan maknanya, mereka simpangkan maknanya dengan apa? Dengan istilah atau istaula, berkuasa. Allah mengabarkan yadullah, Allah memiliki tangan. Mereka rubah maknanya, itu bukan tangan tapi maksudnya kekuatan atau iradatul in'am, ingin memberi nikmat. Mereka rubah tanpa berdasarkan dalil, hanya berdasarkan akal-akal mereka. Lalu mereka namakan kesesatan itu dengan apa? Tanzihan lillahi azza wa jalla. Ini contoh. Demikian pula orang-orang yang mencerca para muwahhidin, orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan orang-orang saleh. Mereka namakan itu orang-orang yang membenci orang-orang saleh. Kenapa? Karena tidak mau beribadah kepada orang-orang saleh tersebut. Baik. Demikian pula sampai hari ini
masih ada yang mengikuti kebiasaan ahlul jahiliyah tersebut, yaitu membuat kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Di antaranya perbuatan memberontak kepada penguasa, apakah dengan demonstrasi atau dengan menulis artikel-artikel cercaan, hinaan, dan juga ghibah terhadap penguasa. Lalu mereka namakan itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Padahal kesesatan. Jadi ini contoh-contoh mereka mencampurkan antara hak dan batil. Demikian pula sebagian orang berhukum dengan selain hukum Allah. Namun dalam sebagian masalah mereka masih berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah nikah sudah ada tim khusus yang mengurus pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah waris juga ada, dibuat lembaga khusus dan lain-lain. Tetapi dalam permasalahan lain masih berhukum dengan hukum tagut, dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini termasuk dari makna mencampurkan antara hak dan batil, sehingga manusia menjadi bingung. Yang sudah mengetahui kebenaran itu menjadi bingung, mana yang betul-betul kebenaran dan mana yang batil. Maka ini metode yang cukup manjur untuk menyesatkan manusia. Adapun metode yang kedua disebutkan oleh Syekh dalam permasalahan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu ar-rabi'atu 'ashar ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke 114. Kitmanul haq ma'al ilmi bihi. Menyembunyikan kebenaran padahal sudah mengetahui kebenaran tersebut. Ini metode yang kedua di dalam menyesatkan manusia, yaitu menyesatkan orang-orang yang memang belum mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu disembunyikan dari mereka agar mereka tersesat, atau agar mereka terus-menerus berada di dalam kesesatan. Ini sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi dalam surat Ali Imran ayat ke-71. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampurkan dan menyamarkan antara hak dan batil, dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian telah mengetahui kebenaran tersebut. Ulama menjelaskan ini berkenaan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah tahu dari pengabaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu dalam Taurat. Mereka tahu betul inilah Rasul yang Allah kabarkan di dalam Taurat. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengenalnya sebagai seorang Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi subhanallah, mereka betul-betul sudah mengetahui kebenaran. Tetapi kata Allah, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sekelompok dari mereka betul-betul menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Jadi subhanallah, kalaulah generasi awal orang-orang Yahudi dan Nasrani ini masuk Islam semuanya, pendeta-pendeta dan orang alim ini masuk Islam semuanya, maka kemungkinan seluruh orang-orang Yahudi dan Nasrani akan mengikuti mereka. Tetapi mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sembunyikan dari umatnya dialah seorang rasul. Pada akhirnya mereka menyesatkan, subhanallah, bukan sedikit manusia
ya, jutaan, mungkin miliaran, mungkin triliunan manusia dari masa Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, berapa banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tersesat karena ulah para pendeta dan orang-orang pintar atau para ulama mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyikan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau sebelumnya juga di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari kebenaran dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh setiap yang melaknat. Illa alladziina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat perbaikan dan menjelaskan, maka mereka itulah yang akan aku berikan taubat kepada mereka, dan aku, kata Allah, yang maha memberi taubat lagi maha penyayang. Berdasarkan ayat ini dikatakan para ulama bahwasannya di antara syarat orang yang menyembunyikan kebenaran, apabila dia bertaubat, dia juga harus menjelaskan kebenaran tersebut. Karena Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, berbuat perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan. Demikian pula jelaskan para ulama, para ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Setelah dia taubat berdasarkan ayat ini, dia harus mengumumkan taubatnya sebagaimana dilakukan para ulama dulu ketika bertaubat, seperti kisah Abul Hasan Al-Asy'ari yang telah menyesatkan banyak orang dengan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Kemudian dia bertobat kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau naik ke mimbar dan beliau mengatakan, saya bertobat dari pemikiran Mu'tazilah, dari akidah-akidah yang sesat, seperti saya melepaskan pakaianku ini. Maka beliau lepaskan jubahnya, berarti itu pengumuman taubatnya. Namun sayang sekali, kitab-kitabnya sudah tersebar, pemikiran-pemikiran Asy'ariyah sudah tersebar, sehingga orang-orang yang datang di kemudian hari menyangka itulah akidah beliau sampai akhir hayat, padahal beliau sendiri sudah bertobat darinya. Kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila 'an 'ilmin fakatamahu, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya suatu ilmu lalu dia sembunyikan, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Maka ini ancaman bagi setiap orang yang menyembunyikan kebenaran. Hendaklah kita menjauhi, sebab ini adalah sifat orang-orang jahiliyah, sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian dari mereka. Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa lataktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Dan ketika kami mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, kalian harus benar-benar menjelaskan kitab itu kepada manusia. Wala taktumunahu, dan jangan sekali-kali kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melempar kitab tersebut di belakang punggung mereka. Yani tidak dijelaskan, disembunyikan.
Washtarau bihi thamanan qalila. Dan mereka jual kitab tersebut dengan harga yang sedikit. Sebagaimana surat Ali Imran ayat ke-187. Maka di sini, di dalam ayat ini Allah jelaskan di antara sebab kenapa mereka menyembunyikan kebenaran. Ternyata hanya karena dunia belaka. Mereka takut kekuasaan mereka akan hilang. Mereka takut sumber-sumber penghasilan mereka itu akan hilang. Sudah biasa diajak memimpin acara-acara bid'ah, acara-acara kesyirikan, setelah itu dapat amplop. Maka dia takut untuk menjelaskan kebenaran, bahwasannya yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya salah. Kebetulan mau mencalonkan diri, mau jadi anggota dewan, walaupun mereka sudah tahu kebenaran, bahkan pernah belajar di mana? Di Jami'ah Islamiyah Madinah, pernah belajar di Ummul Qura, pernah belajar di Riyadh, tahu kebenaran. Sehingga dulu fatwanya adalah tahlilan itu haram. Kenapa? Karena bid'ah. Maulid itu tidak ada dasarnya dari syariat. Tetapi setelah mendirikan partai, punya kepentingan untuk meraup suara masyarakat, takut. Tidak berani mengatakan yang ini bid'ah, yang ini sesat. Padahal dulunya berani. Kenapa? Untuk membeli suara masyarakat tersebut dan menjual ilmu dengan harga yang sedikit. Untuk apa? Untuk menjadi anggota dewan. Iya. Iya. Ini yang terjadi pada sebagian orang. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ini adalah sifat ahlul jahiliyah dahulu. Dan termasuk bentuk menyembunyikan ilmu adalah orang-orang yang mengetahui suatu ilmu dan dia melihat kebatilan-kebatilan, namun dia tidak menegur mereka dan dia membiarkan mereka. Ini adalah bentuk menyembunyikan ilmu. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah orang semua senang. Karena kalau mereka sudah tidak senang, maka mungkin dia akan dimusuhi. Pamornya sebagai tokoh masyarakat akan redup, sehingga kepentingan-kepentingannya itu tidak akan terlaksana. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia tidak senang kepadanya, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan buat manusia ridho kepadanya. Tetapi sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bi sukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, tidak peduli dengan syariat Allah, yang penting orang semua senang, tidak ada yang memusuhi saya, tidak ada yang memusuhi kelompok saya, tidak ada yang memusuhi partai saya, pokoknya semua bersatu. Walaupun dengan melanggar syariat Allah, walaupun dengan mendiamkan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man iltamasa ridwan nasi bi sukhtillah." Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Dan yang lebih parah lagi, bersamaan dengan itu, mereka kemudian berani berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Untuk apa? Untuk mendukung kesesatan mereka. Jadi bukan lagi menyembunyikan kebenaran, ini yang lebih parah ya. Bukan lagi menyembunyikan kebenaran, tetapi dia mengucapkan ucapan yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatul khamisatu 'asharah
ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke 115. Qaidatud dhalal, sebuah kaidah yang sesat. Wa hiya al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin, yaitu berbicara atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Dan ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan merupakan akar segala kesesatan, sehingga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, di dalam posisi atau dalam tingkatan yang melebihi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperurutkan dosa-dosa atau perkara-perkara yang haram, dari yang kecil sampai yang besar. Allah mengatakan, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini tingkatan yang pertama. Wal isma, dan perbuatan dosa. Ini tingkatan yang kedua. Wal baghy bi ghairil haq, dan perbuatan melampaui batas terhadap hak manusia tanpa hak. Ini tingkatan yang ketiga. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan, dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah apa yang Allah tidak turunkan ilmunya tentang itu. Ini tingkatan yang keempat. Kemudian tingkatan yang kelima, yang paling tinggi, yang paling sesat, yang paling diharamkan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengucapkan atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kalian belum memiliki dalil dari Al-Quran wa Sunnah, tetapi kalian mengucapkan atas Allah. Kenapa disebutkan ini yang kelima, lebih tinggi daripada syirik? Karena dosa syirik sebabnya karena itu. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kisah awal terjadinya kesyirikan adalah karena ucapan tanpa ilmu. Iya. Demikian. Berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan tidak akan mungkin terjadi kecuali telah didahului dengan orang-orang yang berani berbicara tanpa ilmu. Ini kaidah. Siapa yang berbicara tanpa ilmu, maka akibatnya adalah kesesatan. Maka orang yang melakukannya dikatakan sebagai orang yang telah membuat kedustaan atas Allah. Sebagaimana Allah katakan, "Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah." Dan siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah di jahannam itu tempat bagi orang-orang yang kafir? Surat Az-Zumar ayat ke-33. Lalu apa yang dimaksud dengan berbicara tanpa ilmu? Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat ini, yakni surat Al-A'raf ayat ke-33. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan atas Allah apa yang kalian tidak ketahui, yakni kalian berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat-sifatnya, dan juga berbicara tentang syariatnya, tentang yang halal dan haram, padahal kalian tidak memiliki ilmu. Ini hukumnya haram, dosa yang sangat besar. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, jangan sok tahu. Sampai-sampai hari ini orang yang tidak pernah sedikit pun mengecap pendidikan agama itu berani berbicara agama tanpa didasari oleh ilmu. Orang-orang fasik, para artis pun berani sekarang berbicara agama. Bahkan orang-orang yang baru taubat kemarin, mantan preman baru taubat kemarin, sudah diajak keliling-keliling berdakwah dari masjid ke masjid. Akhirnya apa? Dia berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Satu hal yang harus kita ingat, bahwasannya bukanlah suatu aib kalau kita ditanya tentang masalah agama, kita katakan tidak tahu. Kalau memang kita tidak tahu, justru sebaliknya,
Aib itu adalah ketika kita ditanya, kita tidak tahu dan kita sok tahu. Ini adalah fitnah yang menimpa sebagian orang yang sudah terlanjur dianggap tokoh agama, terlanjur dianggap ustadz besar di kampung, terlanjur dianggap ajengan, dai. Sehingga ketika ditanya permasalahan agama, malu dia mengatakan tidak tahu, padahal dia tidak tahu. Maka dia berusaha menjawab dengan jawaban-jawaban tanpa didasari oleh ilmu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menceritakan bagaimana Imam Malik rahimahullah. Faqad su'ila Imam Malik rahimahullah an arba'ina mas'alatan. Beliau telah ditanya tentang 40 permasalahan. Fa ajaba an ba'dihha. Beliau hanya menjawab sebagiannya, tidak semua dijawab. Padahal ini imam besar, imam Darul Hijrah, sehingga orang-orang berdatangan kepadanya untuk bertanya. Dan yang bertanya 40 permasalahan ini adalah seseorang yang sengaja diutus oleh suatu kaum menanyakan kepada Imam Malik. Tetapi hanya sebagian kecil yang dijawab. Wa qala an aktsariha la adri. Kebanyakannya beliau mengatakan saya tidak tahu. Qala lahu sa'il ana ji'tuka min biladin ba'idah. Sampai orang yang bertanya itu berkata kepadanya, saya datang kepadamu dari negeri yang jauh. Wa tahammaltu safar, dan aku menahan beban-beban safar. Wa taqul la adri, sampai sini kamu hanya mengatakan saya tidak tahu. Maka apa jawab Imam Malik rahimahullah? Faqala lahu Imam Malik, irkab rahilataka. Kata beliau, naiklah kendaraanmu. Wadhhab ila al-balad alladhi ji'ta minhu, dan pergilah kepada negeri yang kamu datang darinya. Wa qul lin-nas, dan katakan kepada manusia di sana, sa'altu Malikan wa qala la adri. Aku telah bertanya kepada Malik dan dia mengatakan saya tidak tahu. Artinya apa? Imam besar seperti ini tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, karena itu bukan suatu aib. Itulah ucapan orang-orang yang berilmu kalau memang dia tidak tahu. Demikian pula Syekh memperingatkan di dalam menulis suatu makalah, di dalam menulis suatu buku, hati-hati. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Inilah sebab terjadinya berbagai macam kesesatan-kesesatan. Sehingga orang-orang yang berbicara tanpa ilmu ini, dan orang-orang yang meninggalkan al-haq, mereka itu akan jatuh kepada at-tanaqud, pertentangan. Ini yang diperingatkan oleh Syekh dalam permasalahan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu sadisatu asyarah ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-116. Permasalahan yang ke-116. Baik, ikra ya akhi Abu Ilyas. 5. Baik, barakallahu fiik. Permasalahan yang ke-116, at-tanaqudul wadih, pertentangan yang nyata. Lima kazzabu bil haqq, dikarenakan mereka mengingkari kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, dalam surat Qaf ayat ke-5. Maka ketika mereka mendustakan kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, fahum fi amrin marij, mereka pun berada di dalam keadaan yang kacau balau, keadaan yang apa? Tidak dalam satu pendapat, keadaan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ini keadaan mereka dan hukuman yang Allah akan berikan bagi siapa yang meninggalkan kebenaran. Dia akan menjadi kacau balau. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah rahimahullah dalam tafsir ayat ini, man tarakal haqqa amraja alaihi ra'yuhu waltabasa alaihi dinuh. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka pemikirannya itu akan menjadi kacau balau, dan agamanya itu akan menjadi tersamar-samar, menjadi tidak jelas.
agamanya menjadi tidak jelas. Ini hukuman yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang meninggalkan kebenaran. Oleh karena itu, para pelaku kesesatan yang meninggalkan al-haq tidak berada di dalam satu pendapat. Sampai yang mereka jadikan sesembahan pun berbeda-beda. Sampai yang mereka jadikan sesembahan pun berbeda-beda. Iya. Sebagai contoh orang-orang Nasrani di dalam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnullah, anak Allah. Sebagian mengatakan huwa Allah, dialah Allah. Sebagian mengatakan dia adalah salisu salasa, satu dari yang tiga. Bingung, kacau. Ini akidah macam apa ini? Ini yang terjadi ketika mereka menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hukum mereka terhadap Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terkadang mereka katakan beliau itu kahin, dukun. Terkadang mereka katakan majnun, gila. Terkadang mereka katakan sahir, terkadang mereka katakan kadzab. Menjadi pertentangan di antara mereka sendiri ketika mereka meninggalkan al-haq. Demikianlah hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang meninggalkan al-haq. Ini makna firman Allah, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka apa setelah kebenaran kecuali kesesatan? Surat Yunus ayat ke-32. Artinya ketika seorang meninggalkan kebenaran, maka pasti dia bingung di dalam kesesatannya. Sehingga di antara ciri dan keistimewaan ajaran Islam adalah ajaran yang membuat kita tenang, akidah yang membuat kita kokoh di atas satu keyakinan yang benar. Sebaliknya di antara ciri kesesatan akan terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Andaikan Al-Quran itu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati padanya berbagai macam pertentangan. Kita telah tahu bagaimana pertentangan yang ada di dalam Injil. Injil cetakan tahun sekian bertentangan dengan tahun berikutnya. Ini yang terjadi ketika mereka meninggalkan kebenaran. Iya. Lalu Nabi SAW datang kepada umat manusia untuk menjelaskan ukuran kebenaran dan untuk memberikan solusi apabila manusia berada di dalam tanaqudat, pertentangan, wahtilafat dan perselisihan antara mereka, yaitu kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah, dalam surat Asy-Syura ayat ke-10. Dan apapun yang kalian perselisihkan padanya dari satu perkara, maka hukumnya kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Maka apabila kalian bertentangan dalam satu permasalahan, apa yang harus kalian lakukan? Farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya, niscaya pertentangan itu akan segera hilang. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang-orang yang meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran dengan suatu keadaan, yaitu kacau balau di antara mereka. Tanaqudat, terjadi pertentangan di antara mereka, wahtilafat, perselisihan di antara mereka. Dan sayang sekali, sifat-sifat ahlul jahiliyah ini diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka melakukan kebid'ahan di dalam agama, bahkan melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Pada akhirnya terjadi perpecahan antara kaum muslimin. Sehingga solusinya untuk menghilangkan perpecahan ini adalah kembali kebenaran, kembali kepada kebenaran, yaitu kembali kepada manhajus salaf,
jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain. Adapun membiarkan kaum muslimin melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah dan kemaksiatan, itu berarti membiarkan perpecahan, membiarkan perselisihan dan pertentangan antara kaum muslimin. Walaupun mereka mengaku kami satu kelompok, bahkan kami menamakan kelompok kami Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslimin atau persatuan Islam. Tetapi ternyata sebagian meyakini akidah Asy'ariyah, sebagian meyakini akidah Sufiyah, sebagian meyakini akidah Syiah, ada juga sebagian kecil yang meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan itu persatuan yang Allah inginkan, tetapi persatuan di atas kebenaran. Ini salah. Mereka mengira setelah mendirikan sebuah jamaah, kemudian masing-masing anggota dikasih kartu anggota, menandakan dia anggota jamaah, bahwa itulah yang dimaksud dengan persatuan. Bukan seperti itu yang namanya persatuan. Walaupun kalian satu organisasi, dinamakan persatuan Islam sekalipun, dinamakan persaudaraan Islam sekalipun, tetapi sebagian mengamalkan bid'ah, sebagian mengamalkan syirik, sebagian berlaku maksiat, maka itu bukan persatuan, tapi itulah hakikat perpecahan. Sebab persatuan yang Allah inginkan adalah waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, bersatulah dengan tali Allah kalian semuanya, dan jangan berpecah belah. Berarti dengan apa? Dengan tali Allah, dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipahami oleh as-salafus salih. Inilah hakikat persatuan yang sebenarnya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kru RDS, kemarin suara RDS bagus di daerah saya, tapi sekarang jadi nggak terdengar. Tolong ditanggapi. Dari Tanto di Dayeh Luhur Cilacap. Wassalam. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita atas banyaknya komplain dari para pendengar radio dakwah salafiyah yang sudah sekitar beberapa pekan ini tidak terdengar lagi. Baik. Dan ini terlihat jelas, biasanya banyak pertanyaan. Ini sudah sedikit sekali pertanyaan yang masuk. Bismillah, bagaimana hukum membaca doa dari Al-Quran ketika tasyahud akhir? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, sepanjang diniatkan untuk doa, bukan secara khusus membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sujud pun, yang sudah jelas-jelas terdapat dalil yang melarang seseorang membaca Al-Quran. Tetapi kalau dia niatkan sebagai doa, sebagaimana dalam fatwa Al-Lajnah Daimah, maka hal itu dibolehkan. Adapun secara umum, setelah tasyahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru min ad-du'a ajabahu ilaihi fayad'u." Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam As-Sahihain, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia memilih doa yang dia senangi, maka silakan dia berdoa. Jadi tidak masalah insyaallah taala. Bagaimana hukum mihrab untuk imam salat? Permasalahan mihrab ini dikhilafkan para ulama, dan pendapat yang kuat insyaallah taala memang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hadis yang sahih adanya mihrab, yakni ruangan khusus untuk imam, kemudian imam berdiri di situ. Dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Maka sebaiknya hal ini ditinggalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya rokok? Tolong dijawab dengan dalil-dalilnya. Ini sudah berkali-kali kita jawab. Rokok itu haram. Dalil-dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran wa Sunnah. Di antaranya firman Allah, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan kalian jatuhkan tangan-tangan kalian sendiri dalam kebinasaan. "Wala taqtulu anfusakum."
Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Maka tidak boleh seseorang melakukan suatu hal yang memudaratkan dirinya sendiri. Ini hukumnya haram. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Maka jelas ini semuanya apa? Membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Iya. Demikian pula dia masuk dalam kategori apa? Memboroskan harta. Ya. Dan ini merokok itu adalah bentuk pemborosan harta yang paling buruk. Kenapa? Karena duit dibakar. Hanya saja dia tidak bakar langsung. Tetapi di samping membakar duitnya, sekaligus membakar dirinya. Membuat dirinya mendapatkan kemudaratan dengan berbagai macam penyakit. Iya. Jelas sekali rokok itu haram. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, dulu ulama mengatakan rokok itu makruh. Kenapa? Karena belum jelas mudaratnya. Sekarang dokter-dokter sudah banyak berbicara, sudah banyak meneliti. Di dalam rokok itu luar biasa kemudaratannya. Kemudaratannya luar biasa. Bahkan diakui oleh para penjual rokok. Sampai ditulis di situ apa? Peringatan pemerintah, merokok dapat apa? Menimbulkan apa? Nanti lihat aja, anak lupa aja. Pokoknya merokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Jelas-jelas ditulis di situ. Iya. Maka ulama dulu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mengatakan makruh karena belum jelas seperti sekarang. Kalau sekarang ulama seluruhnya mengatakan haram. Iya. Maksudnya ulama yang betul-betul diakui ilmunya, bukan yang sok menjadi ulama gitu, seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Sudah tahu rokok itu haram, tapi kalau dia katakan haram, nanti dia sudah nggak diajak mengisi pengajian lagi. Ya. Bahkan sebagian orang itu yang terlanjur dianggap kiai itu disponsori oleh perusahaan rokok, ya. Dijadikan bintang iklannya, ya. Karena kalau datang ke pengajian dia bawa bungkus rokok itu, otomatis jamaahnya akan mengikuti dia. Persis seperti para musisi, ya. Dulu ada itu seorang gitaris yang terkenal, setiap ada fotonya itu di tangannya ada rokok, ya. Dan bungkus rokoknya ada di sampingnya, yaitu apa? Marlboro atau Marlboros. Dijadikan bintang iklan. Sama, sebagian kiai dimanfaatkan oleh perusahaan rokok, di drop setiap bulan kartun-kartun rokok untuk dijadikan bintang iklannya tanpa sadar. Sampai pada akhirnya, karena saking banyaknya orang yang merokok dari kalangan santri-santrinya, mereka mau bikin rokok santri, rokok khusus santri katanya, ya. Seperti ide ketua N dan U, katanya mau bikin rokok khusus santri. Bukan khusus santri, maksudnya mereknya rokok santri, untuk bersaing dengan Jarum, dengan apa lagi, Gudang Garam dan sebagainya. Baik. Ini hukumnya haram, jelas. Setelah kita mengetahui berbagai kemudaratan yang ada dari rokok tersebut, minimal ini pemborosan. Subhanallah, kalau kita pikirkan berapa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan makan dan mereka tidak mampu membeli makanan tersebut, sementara uang kita dibakar dengan cara diberikan rokok. Ini jelas kezaliman terhadap saudara-saudara kita. Baik, barangkali saja yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.